Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan paradigma kebangsaan. Materi ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester yang nanti insya Allah akan dimulai pada tanggal 26 April tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, apa itu Pancasila, apa itu ideologi, tentu saja sudah dijelaskan sebelumnya. Pancasila sebagai sebuah dasar negara, ideologi adalah ide-ide atau gagasan-gagasan tentang kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Apa sih kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ini yang pertama itu tentu saja adalah sebagai pandangan hidup bangsa, karena Pancasila itu adalah sebagai rujukan atau sumber dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai pandangan hidup bangsa itu bahwa himpunan nilai-nilai luhur sebagai tolak ukur kebaikan yang disepakati bersama oleh seluruh bangsa dalam memahami dan mengarahkan kehidupan kolektifnya. Kehidupan kolektifnya seperti apa ya? Kehidupan bangsa kita, seluruh bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penduduk itu sekitar 200 jutaan ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, dasar sumber norma dan hukum untuk mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar dan sumber peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang memiliki kedudukan legal formal yang kuat dan mengikat. Ini adalah kedudukan yang kedua. Yang ketiga, tentu saja Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa dan negara. Bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara ini bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan berfungsi sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sebagai ide-ide dasar, kemudian gagasan, cita-cita dan lain-lain, saudara-saudara sekalian, yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri ya. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi, ide-ide dasar, cita-cita atau pemikiran ya. Fungsinya apa? Tentu sebagai ideologi negara Indonesia. Karena Pancasila disebut ideologi itu, Pancasila sebagai sebuah doktrin, sebagai sebuah ajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kawan-kawan sekalian, sekali lagi bahwa apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu, yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mengarahkan kehidupan kolektif bangsa kita, kehidupan kolektif rakyat kita, kehidupan kolektif warga negara kita. Yang kedua sebagai dasar negara, karena Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum-hukum yang ada di negara kita, baik tentang undang-undang Sisdiknas, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan lain sebagainya, itu muaranya bersumber dari Pancasila, sehingga disebut sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ideologi bangsa negara, karena memang Pancasila ini adalah
sebagai sebuah doktrin, sebagai sebuah ajaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebuah negara itu pasti harus punya ideologi, tapi tentu ideologinya berbeda-beda. Kalau ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila, ya. Jadi ideologi Pancasila itu adalah doktrin kebangsaan, doktrin kenegaraan yang muaranya adalah dari Pancasila. Kawan-kawan sekalian, berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara. Apa sih paradigma? Paradigma itu tentu saja adalah sebagai kerangka pikir, ya, atau kerangka acuan atau sumber nilai. Itu adalah paradigma. Konteks filsafat ilmu pengetahuan, paradigma itu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang menjadi sumber hukum, ya. Metode dan praksis ilmu pengetahuan ini menurut Thomas Kuhn, ya. Sedangkan menurut konteks yang populer, paradigma itu adalah sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber dasar, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam suatu bidang tertentu kehidupan. Jadi kembali lagi kepada Pancasila, tentu saja bahwa Pancasila ini adalah sebagai paradigma bangsa dan negara, sebagai sumber nilai, sebagai kerangka pikir, sebagai orientasi dasar, sebagai sumber asas, sebagai sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam suatu bidang tertentu kehidupan. Ya, tentu saja arah dan tujuan dari suatu perkembangan adalah arah dari suatu negara kita, yaitu bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan paradigma dasar yaitu Pancasila, dengan sumber nilai, dengan kerangka pikir yaitu Pancasila. Kawan-kawan sekalian, berikutnya Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila itu adalah sumber nilai. Nilai apa sih dari Pancasila itu? Tentu saja banyak. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, ya, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Itu adalah sumber nilai dari Pancasila. Sebagai kerangka pikir, jelas bahwa Pancasila itu adalah kerangka berpikir dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai orientasi dasar, karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus diorientasikan kepada sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Sebagai arah dan tujuan, karena Pancasila ini tentu saja punya arah dan tujuan sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara. Dan kalau kita melihat kepada pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara ini arahnya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, ya. Nah, itu tentu saja kerangka itu harus diwujudkan demi cita-cita negara dan bangsa, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara itu yang pertama, memperjuangkan dan mewujudkan tujuan negara. Tadi sudah saya jelaskan apa sih tujuan negara itu, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, mencerdaskan rakyatnya. Dan yang ketiga, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, pembangunan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional. Jadi Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara itu bahwa kita melakukan pembangunan itu, kawan-kawan sekalian,
sebagai sebuah ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Jadi di samping ada tujuan negara, memperjuangkan tujuan negara, yang kedua juga bahwa Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara itu harus ada pembangunan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Karena tujuan negara tentu saja tidak akan dicapai dengan baik kalau misalnya tidak ada pembangunan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, keamanan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara ini adalah bahwa pembangunan ilmu pengetahuan teknologi nasional. Jadi di samping ada tujuan negara, ada pembangunan ideologi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, pertahanan, keamanan, ada juga bangsa kita itu harus membangun ilmu pengetahuan teknologi nasional, karena ini merupakan faktor penting dalam merealisasikan tujuan negara, tujuan dari pembangunan bangsa dan negara. Nah, berikutnya paradigma Pancasila sebagai paradigma reformasi. Jadi Pancasila itu sebagai acuan dasar atau orientasi dasar reformasi. Reformasi itu tentu sajalah perubahan-perubahan sistem pengelolaan negara ke arah yang lebih baik. Misalnya reformasi birokrasi, penataan lembaga-lembaga negara, kemudian revisi undang-undang pemilu, dan lain-lain. Apa pengertian reformasi itu, kawan-kawan sekalian? Reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan bersama oleh bangsa kita. Nilai-nilai ideal itu adalah Pancasila. Nah, apakah misalnya perjalanan pelaksanaan konsistensi terhadap Pancasila sejak zaman Soekarno kemudian Soeharto terjadi perubahan-perubahan orientasi dasar? Ya tentu saja. Misalnya ketika zaman Soekarno itu ada sebuah doktrin ya, bahwa Soekarno itu sebagai presiden seumur hidup, sebagai pemimpin revolusi dan lain-lain. Kemudian pada zaman Soeharto adalah sebagai pemimpin yang diktator, otoriter, kemudian juga tidak ada demokrasi dan lain-lain. Lalu kemudian pada tahun 98 terjadi Orde Reformasi, dan ini untuk memformat ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format yang semula sesuai dengan nilai-nilai yang ideal yang diciptakan oleh bangsa Indonesia. Nah, kerangka dasar reformasi ini bagannya, kawan-kawan sekalian, yang pertama untuk melakukan reformasi itu dasarnya apa? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya ini sudah jelas, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek pemerintahan negara. Misalnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu terjadi pada zaman Orde Baru, pada zaman Soeharto, penyimpangan-penyimpangan itu. Kemudian apa landasan untuk melakukan reformasi? Karena dasarnya jelas, yaitu ideologinya Pancasila. Kemudian bagaimana kerangka strukturalnya? Ini adanya kerangka dasar acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kawan-kawan sekalian, apa tujuannya? Tujuannya saya kira jelas sekali, targetnya yaitu ingin mewujudkan perbaikan hidup berbangsa dan bernegara, tentang demokrasi, tentang perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga ada bagan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Artinya Pancasila menjadi sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, serta arah dan tujuan dari reformasi secara utuh. Apa yang dilakukan dari reformasi ini?
Yang pertama adalah reformasi konstitusional, reformasi terhadap undang-undang. Terjadinya amandemen undang-undang dasar, kemudian penataan lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Reformasi kelembagaan, nah tadi misalnya ada lembaga-lembaga baru seperti KPK, kemudian Komisi Yudisial, lembaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Kemudian reformasi tata kehidupan. Nah, ini sudah jelas bagaimana tata kehidupan bangsa kita itu dilakukan reformasi agar menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir adalah reformasi budaya politik, ya. Budaya politik ini menjadi lebih demokratis, menjadi penyelenggaraan pemilu yang jurdil, ya, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, tantangan mutakhir, tantangan terbaru bahwa Pancasila dalam mainstream ideologi dunia. Mainstream itu harus utama ada liberalisme, kapitalisme. Nah, ini adalah paham kebebasan. Ada sosialisme, ada marxisme, yaitu Uni Soviet atau Rusia, kemudian Islamisme. Nah, ini semua kawan-kawan sekalian, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, materialisme, individualisme, ya. Sosialisme ini penegasan atas hak individu, kemudian marxisme itu penghilangan hak individu, kemudian Islamisme itu kecenderungan teokratik, eksklusivisme, ya, atau historis kebangsaan. Ini semua merupakan tantangan ideologi Pancasila. Jadi baik liberalisme, sosialisme, marxisme, bahkan Islamisme pun ini tentu saja tidak relevan dengan ideologi Pancasila. Nah, misalnya hal-hal yang sekuler juga tidak sesuai, bahkan yang fanatik-fanatik misalnya seperti aliran-aliran sekarang itu ada HTI, ya, dan lain-lain, apalagi kalau ISIS dan sebagainya, walaupun itu di dalamnya mendengungkan doktrin-doktrin Islam, tapi itu tentu saja tidak sesuai dengan doktrin ideologi Pancasila. Jadi ini adalah tantangan mutakhir ideologi Pancasila. Saya kira itu kawan-kawan sekalian pelajaran kita pada kesempatan ini tentang Pancasila sebagai ideologi dan paradigma kebangsaan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.